perbandingan 1:10. Oke sahabat tani dimanapun berada, sahabat KJ semuanya. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara kita yang dari Mas Adim Syahrudin. Beliau bertanya, Assalamualaikum sahabat tani, aku ada masalah pohon kemukus saya dikasih pok atau pupuk organik cair dari sampah dapur. Kesalahan saya, belum ada 10 hari saya aplikasikan. Setelah 1,5 bulan, pohon cenderung layu, bahkan sudah ada yang mati. Mungkin ada solusi ya, matur suwun. Oke, ini akan saya coba jawab Mas Adim Syahrudin 9611. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf apabila jawaban saya nanti tidak benar dan ada silang pendapat atau lain pendapat ya. Saya mohon koreksinya dan ini sesuai dengan yang saya tahu. Gini sahabat, untuk pupuk apapun apalagi pupuk yang kita buat itu memang bagus sekali untuk tanaman apapun. Dalam hal ini di sini tanaman kemukus juga bagus, saya juga sering mengaplikasikannya. Ya teman-teman lihat sendiri di sini tanaman saya, walaupun umurnya tergolong muda tanaman ini dibandingkan dengan rekan-rekan petani kemukus di sini, tergolong tanaman saya ini super super cepat pertumbuhannya. Dengan saya sering mengaplikasikan pupuk juga perawatan-perawatan yang lain sehingga pertumbuhan tanaman kemukus ini subur. Untuk pupuk limbah dapur, contohnya nasi atau kulit bawang ataupun apapun daun-daunan itu bagus untuk pupuk. Namun demikian sahabat, untuk pupuk ini juga menyebabkan kelembaban yang mungkin tidak seukuran untuk tanaman kemukus, apalagi untuk bulan-bulan kemarin. Untuk bulan-bulan kemarin ini kan untuk di daerah saya sini adalah curah hujan sangat tinggi, sehingga kalau diaplikasikan pupuk apapun, apa itu kohe atau kohe kambing ataupun kohe-kohe yang lain, limbah dapur, itu akan memperburuk kelembaban tanah yang akan merusak dari akar tanaman kemukus. Solusinya gimana ya, untuk tanaman yang cenderung sudah layu dan bahkan sudah ada yang hampir mati? Untuk di tanaman apapun, bahkan siapapun yang bisa mengobati tanaman apapun sebenarnya. Yang kita lakukan dalam pertanian ini adalah kita hanya bisa menjaga atau mengantisipasi sebelum kejadian itu terjadi. Untuk hal pupuk dapur ini di lahan kita kan bisa menyebabkan kelembaban berlebih, kelembaban yang tidak seukuran untuk tanaman kemukus, karena tanaman kemukus ini karakternya untuk ketahanan hidupnya adalah di lahan-lahan yang cenderung kering. Misal di hutan belantara sana, karena di tempat saya sini juga dekat hutan dan saya sendiri penggarap tanah perhutani, sehingga saya tahu dari karakter tanaman kemukus yang bisa tahan sampai besar, yaitu kalau di hutan belantara sana tanaman kemukus atau tumbuhan kemukus yang hidupnya di dataran tinggi yang tanahnya lebih tinggi dari permukaan tanah lainnya. Untuk tanah-tanah yang di dataran lebih rendah dari dataran yang lainnya itu enggak ada namanya tumbuhan kemukus di belantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanaman kemukus ini bisa tahan hidup sampai besar, sampai satu lengan orang dewasa adalah di lahan-lahan yang bisa cenderung kering. Umpamanya teman-teman punya lahan yang di dataran lebih rendah dari yang lain, tanah yang lain, lahan yang lain, itu nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengupayakan supaya lahan tersebut bisa tetap kering, tidak ada kelembaban yang terus-menerus, karena tanaman kemukus ini rawan banget dengan jamur. Kalau nanti teman-teman mengaplikasikan pupuk di saat musim hujan dengan pupuk buatan sendiri pun
kaya dengan nitrogen. Nah, nitrogen, sedangkan nitrogen itu kan dari air hujan, kalau di musim hujan itu sudah cukup untuk tanaman apapun. Terbukti kalau sudah kemarau panjang lalu ada hujan, itu tanamannya subur banget karena tanah yang sudah kering terus basahnya sedang. Basah sambil pemupukan secara alami dari air hujan yang kaya nitrogen. Dan sisa dapur itu khususnya air cucian beras, sisa makanan dari nasi umpamanya, itu juga kaya nitrogen. Saya sering mengaplikasikan pupuk tersebut menggunakan sisa dapur, cuman tidak di musim hujan. Nah ini untuk saat-saat ini, saat musim kemarau seperti ini baru cocok. Itu pun dengan dosis yang sangat ringan, ya seukuran kita memupuk cabai kalau saya ya, dengan perbandingan 1:10, satu bagian pupuk yang kita buat dari limbah dapur 10 bagian dari air yang bersih. Kalau saya begitu. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri di sini tanamannya tetap bertahan sampai saat ini dan pertumbuhannya memang sangat cepat. Jadi saya mengaplikasikan selain kohe kambing yang sudah terfermentasi juga eh, menggunakan pupuk dari limbah dapur ataupun pupuk-pupuk dedaunan yang saya pruning dari tajar yang kita gunakan. Maka dari itu sahabat, untuk tanaman kemukus ini kan butuh lahan yang tidak terus-menerus mempunyai kelembaban yang berlebih. Untuk itu saya saat ini di lahan ini kayunya dibersihkan. Kayunya semuanya ditebang termasuk yang buat duduk saya ini dengan tujuan untuk membuat pencahayaan lebih maksimal supaya nanti di pangkal tanaman kemukus itu kalau lagi ada panas, lagi ada sinar matahari, bisa tembus ke pangkal tanaman kemukus. Apabila di musim hujan, nanti harapan saya kalau lagi musim hujan, beberapa hari hujan terus nanti setelah ada sinar matahari yang muncul bisa tembus ke pangkal tanaman kemukus. Itu memang solusi saya untuk menghadapi semacam yang teman saya ini tanyakan di video ini. Dan ya sekali lagi, untuk tanaman apapun kalau sudah terserang penyakit itu memang tidak ada obatnya. Kita hanya bisa mencegah semampu kita agar tanaman kemukus itu bisa bertahan sampai dewasa, sampai besar. Tips sederhananya, tanaman kemukus ini lebih baik kurang air yang membuat lahan kita kering dibandingkan dengan over air yang membuat lahan kita menjadi lembab. Ditambah lagi dengan lembabnya adalah dengan penyiraman pupuk di musim hujan itu sangat fatal sahabat. Itu sangat membahayakan untuk tanaman kita. Mungkin begitu jawaban saya sahabat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan KJ Channel.